Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Pak Sudarman, selamat pagi. Pagi, Bu. Pak Sudarman, selamat pagi. Ya, pagi, Mbak. Baik, apakah suara saya cukup terdengar Bapak di sana? Ya, cukup terdengar. Baik. Pak Sudarman, mengawali dialog kita pada pagi hari ini, tentu saya dan juga pendengar yang lain ingin tahu, Pak, bagaimana jumlah kasus stunting di kecamatan yang menjadi wilayah kerja. Jumlah kasus stunted sama severe stunted di wilayah kerja UPT Puskesmas Paku 1 pada publikasi Kabupaten 2024 ini, bulan Februari itu ada 147 kasus. Kemudian pada bulan Agustus ini berdasarkan data yang kami entry melalui aplikasi elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat itu sendiri, yang sepertinya di Kementerian Kesehatan ada terjadi penurunan, itu ada 131 kasus. Baik Pak, tentu banyak sekali penanganan yang sudah dilakukan sehingga kasus stunting tersebut dapat turun cukup signifikan Pak, hanya dalam waktu yang sebentar. Apa sih yang dilakukan Pak? Untuk kegiatan yang kami laksanakan yang sifatnya untuk mengarah pada penurunan angka stunting, yang pertama itu kami melaksanakan kegiatan menyasar dulu kepada remaja putri, yaitu pemberian tablet tambah darah sekali seminggu itu di sekolah-sekolah pada remaja putri. Kemudian kepada ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis atau KEK itu diberikan makanan tambahan lokal, yang mana sudah berjalan itu dari bulan 7 hingga saat ini selama kurang lebih 120 hari. Kemudian untuk balita sendiri yang terdeteksi mengalami gangguan gizi itu diberikan juga makanan tambahan selama kurang lebih 56 hari. Pak, artinya masih ada yang anak-anak yang memang hampir mengarah kepada stunting ya Pak? Iya betul. Iya. Tapi perlu juga dilihat dari riwayat mungkin ada juga dari penyakit penyertanya dari pada saat dia hamil ibunya itu tidak mengalami KEK atau kurang energi kronis. Artinya memang asupan ibunya selama hamil itu sendiri kurang. Baik, Pak, berapa banyak Pak yang mengarah pada stunting ini Pak? Kalau untuk jumlahnya, saya tidak terlalu hafal betul jumlahnya, tapi ada beberapa balita yang arahnya ke sana. Tapi memang kalau dilihat daripada riwayatnya itu ada beberapa penyakit penyertanya. Iya. Misalnya anak itu dari riwayat ibunya sendiri itu dia memang sudah kekurangan gizi gitu. Ada beberapa jumlah. Okay. Sebarannya di mana aja nih Pak yang memang membutuhkan perhatian dan juga penanganan dari puskesmas ini Pak? Untuk wilayah kerja kami sendiri di UPT Puskesmas Paku 1 itu sendiri kami membawahi satu kelurahan, kemudian 4 desa, dan hampir setiap desa dan kelurahan itu sendiri ada beberapa balitanya yang memang membutuhkan penanganan gizi selanjutnya. Pak, biasanya kalau di beberapa tempat itu ya Pak, kalau penanganan stunting dengan pemberian makan tambahan dengan durasi tertentu. Kalau di Sepaku begitu juga nggak Pak? Sama, karena untuk penanganan stunting sendiri kami juga tetap mengikuti arahan dari pusat. Kemudian untuk di Sepaku sendiri atau hampir seluruh kabupaten ini, untuk balita-balita yang mengalami kekurangan gizi itu kita berikan makanan tambahan selama 56 hari berturut-turut. Kemudian untuk ibu hamil yang sudah terdeteksi kurang energi kronik itu diberikan
makanan tambahan lokal itu kurang lebih selama 120 hari. Hmm, 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 hmm. Menunya boleh tahu nggak Pak? Apa aja nih Pak? Sehingga puskesmas bisa yakin nanti setelah durasi tersebut ini kondisinya bisa lebih baik, begitu Pak? Iya, untuk menunya karena kita sesuai dengan temanya itu makanan lokal, bagaimana Hmm, kita mengoptimalkan makanan-makanan lokal yang ada di Sepaku tentunya yang tinggi protein itu seperti telur, daging itu tidak terlalu susah didapatkan di Sepaku. Kemudian sayur dan buah itu juga. Kemudian kita variasikan biasanya kita menggunakan siklus 7 hari. apa tuh Pak? Rumusnya apa nih Pak? Seperti misalnya hari ini misalnya bubur, kemudian ada plus telur, kayak gitu, ada buahnya, kayak gitu. Oh, ada buah juga. Jadi lengkap Ada buah, begitu ya Pak? Untuk sayurnya macam-macam juga. Disesuaikan dengan yang ada di Sepaku supaya bagaimana mengedukasi masyarakat dia bisa pemanfaatan pekarangan sehingga bisa menanam sayur di sekitar rumahnya itu sendiri. baik, Pak, tadi disampaikan juga ini terkait juga dengan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di sekitarnya sebagai sumber bahan pangan. Nah, sebenarnya edukasi kepada masyarakat untuk sama-sama dengan pihak puskesmas ini menurunkan angka stunting seperti apa nih, Pak? Ya, kalau tentu kami juga bersama-sama dengan lintas program yang lainnya melaksanakan kegiatan baik secara individu sebenarnya di Posyandu, kemudian secara berkelompok juga biasa di tingkat-tingkat kelurahan melalui kader-kader Posyandu juga. Hmm. Hmm. Pak, kalau stunting ini kan biasanya memang angkanya bisa dikatakan tinggi tergantung dengan jumlah anak di wilayah tersebut. 131 yang tadi Bapak sebutkan itu di antara berapa anak Pak di wilayah puskesmas Bapak ini Pak? Dari jumlah kasus yang dapat sekitar berdasarkan data yang saya sudah tarik per hari ini itu ada 724 balita yang 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 diukur pada bulan Agustus kemarin. Karena semakin banyak balita yang diukur, maka semakin banyak juga kasus yang diukur. Harapannya sih kami kepada semua bapak ibu yang memiliki balita itu untuk hadir setiap bulannya di Posyandu untuk dilaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan. Pak, Sehingga tidak ada anak-anak yang di luar sana yang terabaikan. Artinya ketika kita menemukan kasus, kita bisa menangani secara cepat. baik. Itu 700 sekian itu sudah semua belum Pak ya? Belum. Oh, oke. Ada pada saat kegiatan pelaksanaan penimbangan dia di luar kota. Kira-kira masih berapa banyak nih Pak yang belum begitu Pak? Berdasarkan data yang terupdate atau tercatat di EPPGBM atau elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat, ada sekitar kurang lebih 190 balita yang belum diukur. Baik, karena posisinya berada di luar kota ya Pak. Iya. Baik, semoga ini mereka bisa cepat kembali, semoga bisa dilakukan pengukuran oleh pihak puskesmas agar nanti datanya valid. Ketika data valid ini penanganan juga akan lebih maksimal. Pak, kalau boleh tahu sinergi dengan lintas sektoral yang berada di sana seperti apa Pak untuk penanganan stunting? Misalnya ada program orang tua asuh seperti itu atau bagaimana Pak? Iya, betul. Untuk di wilayah kerja kami sendiri atau khususnya di Kecamatan Sepaku, kami selalu bekerja sama dari lintas sektor terkait, misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian dari BKKBN, kemudian dari desa-desa masing-masing ada di wilayah kerja kami, semuanya turut andil di dalam hal ini untuk penanganan stunting. Hmm. Mhm. Baik, tapi kalau dari pandangan puskesmas sendiri apa sih Pak yang membuat kasus stunting masih ada di angka 130 itu Pak? Apakah dari kesadaran masyarakatnya atau memang ada kondisi-kondisi yang memang di luar kendali dari kita Pak? Iya, untuk saat ini yang kami lihat ada berbagai macam faktor ya atau penyebab dari sehingga terjadinya
angka stunted ini masih tinggi, khususnya di wilayah kerja kami ini. Pertama dari pada saat ibunya itu sendiri pada saat hamil itu memang terjadi kekurangan gizi, itu yang kami lihat. Kemudian dari yang lainnya juga, kemudian pola pengasuhan pada saat anaknya pada usia yang 1000 HPK yang kita kenal dengan periode emas itu, pada saat usia 6 bulan biasanya kan alasannya ibu bekerja di luar rumah sehingga perhatian atau pengasuhan kepada anaknya itu teralihkan kepada orang tuanya atau neneknya, sehingga dia kurang mendapatkan ASI. Dia hanya sampai 6 bulan, tetapi dia tidak diberikan sampai umur 2 tahun karena dia mungkin pemahamannya ketika anak sudah diberikan makanan tambahan, ASI-nya sudah di stop. Padahal kan harusnya diberikan ASI itu sampai umur anak itu berusia 2 tahun. Dari 6 bulan sudah diperkenalkan MPASI, tapi dilanjut dengan pemberian makanan tambahan, tetapi ASI-nya tetap diberikan. Pak, artinya masih ya Bapak? Lanjut. Ya, artinya masih perlu kerja lebih keras pihak puskesmas ini Pak untuk memberikan kesadaran kepada orang tua agar bagaimana memberikan makanan yang cukup untuk putra-putrinya Pak. Iya betul. Harus lebih ekstra lagi untuk memberikan mungkin pemberian edukasi baik secara berkelompok maupun secara individu. Pak, edukasi dukungan dari iya. lintas sektor terkait juga harus lebih giat lagi. Pak, di beberapa tempat itu biasanya sinergi dilakukan dengan pihak kepolisian, pihak TNI, kemudian juga unsur dari pemerintah daerah untuk para pimpinan lembaga ini menjadi orang tua asuh. Kalau di Sepaku itu ada nggak seperti itu Pak? Yang setahu saya itu kalau tidak salah itu Pak Dan Ramil. Oke. Ada ya Pak ya jadinya. Di tingkat kecamatan, kalau untuk di kabupaten Pak Dandim. Artinya sebagai sudah orang tua sudah ada. Sudah ada ya Pak. Masuk nggak program itu Pak akhirnya untuk mendapat penurunan dari kasus stunting ini Pak? Kalau menurut saya sih sangat berperan dengan adanya orang tua asuh. Khususnya dalam hal ini adalah pergerakan bagaimana mengajak kepada bapak ibu kemudian yang punya balita khususnya untuk datang ke posyandu sehingga dilaksanakan, karena di posyandu kan selain daripada memberikan penimbangan kemudian pemantauan pertumbuhan juga mendapatkan layanan-layanan kesehatan misalnya imunisasi seperti itu. Nah, ketika programnya itu masuk dan bermanfaat, ada lagi dong Pak yang mungkin bisa didorong untuk menjadi orang tua asuh Pak. Iya. Kalau untuk kami sendiri, untuk yang di tingkat puskesmas, tentunya kami sih berharap masih ada, karena yang punya pengambil kebijakan yang dari atas. Jadi harapannya sih semoga kedepannya ada penambahan lagi. Kalau kami di tingkat ibaratnya di lapangan ini siap-siap saja. Tapi diajak nggak tuh Pak, kayak yang para pihak yang lain tuh Pak, misalnya pas lagi pertemuan bersama puskesmas diajak nih, ayo dong Pak jadi orang tua asuh untuk anak-anak kami yang kena stunting seperti itu Pak? Insya Allah kedepannya kami akan lebih berkoordinasi lagi bagaimana untuk penanganan stunting khususnya untuk menjadi orang tua asuh. Baik, Pak, ke depan program apa nih Pak yang akan dilaksanakan untuk penanganan stunting ini Pak? Tentunya kami dari tingkat puskesmas juga harus mengikuti arahan dari pimpinan di daerah, khususnya dari Dinas Kesehatan itu sih. Artinya semuanya terpadu berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan gitu Pak ya? Ya betul, iya. Baik, tapi punya keleluasan nggak Pak untuk membuat program sendiri terkait dengan penanganan stunting begitu Pak di Sepaku? Iya, kami sendiri dari Dinas Kesehatan khususnya pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara
kami selalu diberikan keleluasan untuk berinovasi bagaimana kira-kira apa hal yang baik untuk dilaksanakan sehingga untuk mempercepat penurunan daripada angka stunting itu sendiri. Beberapa rekan-rekan kerja kami juga sudah berupaya membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk ke arah penurunan stunting. Salah satunya apa nih Pak yang inovasi yang dilakukan Pak? Misalnya kalau kemarin itu misalnya untuk konsumsi sayur yang tinggi zat besinya itu penanaman kelor satu rumah satu pohon. Wow, jadi itu memang sudah diberdayakan Pak ya? Iya, sebenarnya sih sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Iya, tapi kita sampai saat ini kita tetap menghimbau untuk tetap dilanjut, jangan putus hanya sekedar seremonial saja untuk penanamannya, tetapi tetap diberlanjut. Dengan harapan ketika tanaman kelor ini ditanam ini dapat mengurangi kasus stunting karena ini tinggi zat besi begitu ya Pak? Ya harapannya seperti itu. Selain daripada itu kan sebagai sumber sayuran, begitu juga yang punya misalnya pemanfaatan misalnya beternak sendiri sehingga bisa misalnya pelihara ayam misalnya kayak gitu. Ada sih beberapa dari misalnya dari dinas terkait itu sudah pernah juga melaksanakan kegiatan seperti itu, bagaimana dia memelihara ternak sehingga bisa menghasilkan telur sehingga tidak perlu repot-repot lagi mengeluarkan biaya untuk belanja. Kalau semuanya sudah tersedia di rumah artinya sudah cukup tanpa perlu mengharapkan dari bantuan dari pihak lain ya Pak, begitu ya Pak ya? Iya, cuma yang perlu ditekankan lagi bahwa harus ada juga bagaimana mengedukasi masyarakat itu bagaimana kedepannya sadar bahwa kesehatan ini sangat penting. Jangan hanya artinya lebih baik preventifnya, jangan hanya kuratifnya saja. Salah satunya adalah penanganan stunting. Baik, Pak Sudarman, kita sudah berada di akhir perbincangan. Ada yang ingin disampaikan untuk warga Sepaku, terutama kepada anak-anaknya yang saat ini mungkin sedang menderita stunting, Bapak? Iya, pesan saya kepada Bapak, Ibu yang memiliki balita, jangan bosan-bosan untuk datang ke Posyandu untuk dipantau terus tumbuh kembang daripada anaknya itu sendiri, kemudian mendapat layanan kesehatan lainnya. Gitu saja. Baik, Pak Sudarman, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat kembali bertugas. Sampaikan salam hormat kami untuk seluruh jajaran Puskesmas Sepaku 1. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Demikian tadi obrolan saya dengan Bapak Sudarman, penanggung jawab gizi di Puskesmas Sepaku 1. Penanganan stunting ini membutuhkan kerja bersama tidak hanya pihak puskesmas, masyarakat juga dituntut untuk ambil peran agar stunting ini bisa turun dengan maksimal. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.